aja ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bakal belajar tentang surat suara sah dan tidak sah. Jadi nanti kan pas hari pemilu, KPPS bakal melakukan pemungutan dan perhitungan suara. Nah, pada saat perhitungan suara kan nanti kita harus tahu surat suara sahnya berapa, surat suara tidak sahnya berapa, kayak gitu ya teman-teman. Nah, karena itu kita harus tahu juga surat suara sah itu yang kayak gimana sih, dan surat suara tidak sah itu yang kayak gimana. Langsung aja ya. Jadi, ini pertama kita bakal belajar tata cara pencoblosan pada surat suara dulu ya. Jadi nanti untuk surat suara presiden dan wakil presiden, kita itu bakal mencoblosnya di nomor, nama, foto pasangan calon, atau tanda gambar partai politik pengusul dalam satu kotak. Nih gambarnya kayak gini. Jadi nanti nyoblosnya akan di gambarnya atau di nomor urutnya, atau di sini juga masih kehitung surat suara sah, soalnya masih masuk di dalam kotak ya teman-teman. Nah, surat suara pemilu presiden yang sah itu tuh jika sudah ditandatangani oleh ketua KPPS dan dicoblos di tempat-tempat ini. Jadi nanti pokoknya yang masih di dalam kotak ini itu suaranya sah. Misal dicoblos di sini, di sini, di sini, di sini, pokoknya masih di dalam satu kotak ini berarti surat suaranya sah. Surat suaranya jadi tidak sah, misal dicoblosnya 2 kali di tempat yang berbeda. Misal ini kan udah dicoblos di calon A, terus di calon B juga dicoblos juga. Berarti kan ada 2 coblosan di 2 calon yang berbeda. Nah, nanti masuknya ke surat suara tidak sah. Terus yang kedua, ada surat suara DPR, surat suara DPRD provinsi, sama surat suara DPRD kabupaten atau kota. Nah, untuk DPR, DPRD itu nyoblosnya sama teman-teman caranya, yaitu mencoblos pada nomor atau tanda gambar partai politik dan atau nama calon anggota DPR atau DPRD dalam partai politik yang sama. Nih, nanti buat surat suara anggota DPR, DPRD provinsi, sama DPRD kabupaten atau kota ini bakal kayak gini. Lah, untuk surat suara DPR, DPRD itu ada 2 jenis surat suara teman-teman. Jadi nanti ada yang masuk suara partai, ada yang masuk suara calon. Apa sih bedanya suara partai sama suara calon? Bedanya itu misal ini dicoblosnya kan di logo partainya. Berarti nanti pas perhitungan suara masuknya ke suara partai. Nah, kalau yang di sini, ini kan dicoblosnya di bagian nama calon anggota dewannya. Berarti nanti pas perhitungan suara masuknya ke suara nama calon anggota dewan nomor 3. Terus kalau yang ini kan masih satu kotak ya. Tapi dicoblosnya di sini, nggak di nama-nama calon, nggak di sini, tapi masih di dalam satu kotak. Berarti nanti masuknya ke suara partai. Kalau ini kan masih termasuk di coblosan yang nama calon anggota dewan nomor 5. Berarti masuknya ke suara calon nomor 5. Kalau ini ada 2 coblosan, tapi di dalam satu partai. Berarti nanti masuknya di suara partai. Terus misal ada 2 coblosan juga di sini sama di nomor urut. Itu masuknya ke partai apa suara nama calon anggota dewan? Ya, masuknya ke nama calon anggota dewan. Soalnya dia nyoblosnya di nama calon anggota dewan. Pokoknya kalau ada di partai sama anggota dewan
yang menang anggota dewannya. Tapi kalau dicoblosnya di anggota dewan sama anggota dewan, masuknya malah ke nomor partai. Soalnya harus nggak bisa milih salah satu sih. Jadi milihnya suara partai aja. Gitu ya teman-teman. Terus kalau nyoblosnya di sini udah di luar kotak, berarti nanti surat suaranya tidak sah. Atau nggak dicoblos malah itu juga surat suaranya tidak sah. Pokoknya surat suaranya sah itu jika ditandatangani oleh ketua KPPS dan dicoblos di bagian-bagian tempat yang tadi udah aku jelasin. Terus yang terakhir ada surat suara DPD. Jadi nanti coblosnya di nomor, nama, atau foto calon dalam satu kolom calon yang sama. Jadi ini nanti DPD kan kayak gini. Nanti dicoblosnya di nama, di nomor urut, atau di foto calonnya. Ini berarti surat suaranya sah kalau dicoblosnya di bagian ini. Pokoknya kalau masih di dalam satu kotak, terus coblosnya di satu tempat aja, nggak di dua-dua, ada dua calon, dipilihnya dua-duanya. Itu malah nggak sah ya. Kalau dicoblosnya di satu tempat, di satu calon aja, berarti ini sah. Terus selain itu, surat suara tidak sah itu juga kalau tidak ditandatangani ketua KPPS. Jadi nanti pas ngasih surat suara itu harus sudah ditandatangani sama ketua KPPS. Kalau belum ditandatangani, nanti surat suaranya jadi nggak sah, teman-teman. Terus yang kedua, mencoblos di luar semua tempat yang terhitung. Di luar semua tempat yang terhitung. Jadi misal di sini atau di sini, kan kita nggak tahu dong dia nyoblos siapa kalau dia nyoblosnya bukan di tempat yang seharusnya dicoblos. Jadi nanti surat suaranya masuknya tidak sah. Terus mencoblos di dua atau lebih calon. Iya, ada dua calon, dua-duanya dicoblos. Berarti surat suaranya juga nggak sah. Terus tidak dicoblos. Ada juga yang datang ke bilik suara tapi nggak nyoblos. Jadi nanti langsung aja masukin ke kotak suara. Jadi kan nantinya surat suaranya bersih ya. Nah, itu juga jadinya surat suara tidak sah. Terus, surat suara tidak dicoblos dengan alat coblos yang disediakan oleh KPPS. Jadi misal dicoblosnya pakai putung rokok atau alat apapun yang bukan disediakan oleh petugas KPPS, itu nanti surat suaranya tidak sah. Terus selanjutnya itu surat suara terdapat tulisan atau catatan. Jadi misal ada pemilih yang nulis sesuatu di surat suaranya. Nah, nanti surat suara itu jadi surat suara tidak sah. Terus yang terakhir itu surat suara robek atau rusak. Jadi kalau misal ada surat suara robek atau rusak yang udah dimasukin ke kotak suara, itu nanti pas perhitungan jadinya surat suara tidak sah. Nah, ini contoh form C plano yang bakal ada di saat perhitungan suara. Jadi nanti kalau surat suara sah dimasukinya ke sini. Kalau surat suara tidak sah masukinya ke sini. Ke yang ini ya, surat suara tidak sah. Lah kalau tadi kan ada suara partai sama suara calon. Kalau suara partai ya masuknya ke bagian sini. Berarti yang dicoret bagian sininya. Tapi kalau suara calon yang dicoret ya bagian sini atau sini atau sini tergantung calon mana yang dapat suara. Jangan sampai untuk satu pemilih eh, suara partainya dicoret, suara calonnya dicoret. Itu nanti bakal pusing banget pas akhiratnya, bakal nyari-nyari, bisa jadi nanti pemungutan suara ulang, jadi harus hati-hati ya teman-teman.
Kalau satu pemilih ya cuma ngasih satu suara buat, eee, satu pemimpin kayak gitu. Kalau suara partai ya tulis partai, kalau suara calon ditulis di bagian suara calon, kalau tidak sah ya ditulis di bagian tidak sah. Paling itu aja buat, pembahasan tentang surat suara sah dan tidak sah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.